Pada hari-hari terakhir ini, New York menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan. Di tengah ketegangan dan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, sebuah upacara doa Yahudi yang dikenal sebagai Yizkor diadakan, bukan untuk mengenang korban dari kalangan mereka sendiri, tetapi untuk mendoakan warga Palestina yang menjadi korban serangan mematikan di Gaza. Upacara ini dilaksanakan di tengah kontroversi dan menyampaikan pesan perdamaian, belas kasih, serta simpati kepada mereka yang telah kehilangan nyawa akibat konflik yang sedang berlangsung. Yizkor adalah sebuah doa dalam tradisi Yahudi yang secara khusus dimaksudkan untuk mengenang dan mendoakan arwah orang-orang yang telah meninggal. Biasanya, doa ini dibacakan di sinagoge pada hari-hari besar dalam kalender Yahudi, seperti Yom Kippur, Shavuot, Pesach, dan Shemini Atzeret. Yizkor berasal dari bahasa Ibrani yang berarti menghargai atau mengingat. Tujuan dari doa ini adalah untuk meminta Tuhan mengingat arwah mereka yang telah meninggal dan memberikan ketenangan serta kedamaian abadi kepada jiwa-jiwa yang telah pergi. Dalam konteks tradisionalnya, Yizkor biasanya dibacakan untuk anggota keluarga yang telah meninggal atau bagi mereka yang gugur dalam peristiwa penting bagi komunitas Yahudi. Namun, pada kesempatan kali ini, doa Yizkor dilakukan untuk mengenang warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza. Upacara ini menunjukkan sebuah pendekatan yang berbeda dan penuh simpati terhadap penderitaan pihak lain dalam konflik yang berkepanjangan. Upacara Yizkor yang digelar di New York ini mencerminkan suara-suara yang semakin lantang di dalam komunitas Yahudi yang menyerukan penghentian kekerasan dan pengakuan atas penderitaan semua pihak yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina. Para peserta yang hadir tidak hanya datang dari kalangan Yahudi, tetapi juga mencakup aktivis dan anggota masyarakat lintas agama yang mendukung perdamaian dan keadilan bagi semua orang di wilayah tersebut. Bagi banyak orang, langkah ini merupakan upaya untuk menembus batasan yang biasanya ada dalam konteks konflik tersebut. Meskipun tidak sedikit pihak yang merasa bahwa tindakan ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap komunitas Yahudi, banyak juga yang memandangnya sebagai langkah berani untuk mendorong terwujudnya keadilan universal. Para peserta dalam upacara tersebut menyampaikan bahwa doa untuk warga Palestina ini adalah bentuk solidaritas dengan semua korban kekerasan, tanpa melihat latar belakang etnis, agama, atau kewarganegaraan. Seorang penyelenggara acara menyatakan bahwa Yizkor kali ini adalah sebuah simbol untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dan kemanusiaan harus mengatasi kebencian dan perpecahan. Mereka menegaskan bahwa setiap nyawa yang hilang dalam konflik adalah kerugian bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Yizkor yang diselenggarakan untuk mengenang warga Palestina ini mendapatkan berbagai reaksi, baik dari dalam maupun luar komunitas Yahudi. Beberapa kelompok mendukung tindakan ini sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai Yahudi tentang kedamaian dan belas kasih. Mereka menyatakan bahwa tindakan ini menegaskan bahwa komunitas Yahudi juga bisa berdiri di sisi mereka yang tertindas, terlepas dari identitas dan latar belakangnya. Namun, tidak semua pihak mendukung tindakan tersebut. Ada yang merasa bahwa langkah ini terlalu kontroversial dan tidak sesuai dengan tradisi Yizkor yang biasanya dipersembahkan untuk mengenang korban Yahudi. Beberapa pihak konservatif menganggapnya sebagai tindakan yang memperlemah posisi komunitas Yahudi dalam menghadapi ancaman dari berbagai kelompok di Timur Tengah. Terlepas dari kontroversi tersebut, banyak pihak menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari gerakan untuk membangun jembatan dan mempromosikan dialog lintas komunitas. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah ada upaya untuk mendekatkan komunitas Yahudi dan Palestina melalui berbagai inisiatif budaya dan sosial, serta kegiatan bersama yang bertujuan untuk memperkuat hubungan manusiawi di tengah konflik yang berkepanjangan. Upacara Yizkor ini juga mengingatkan kita pada sejarah panjang konflik Israel-Palestina, yang telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade. Sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948, ketegangan antara kedua belah pihak terus berlangsung, dengan banyak warga Palestina yang kehilangan tanah, rumah, dan nyawa mereka dalam berbagai insiden kekerasan dan peperangan. Selama konflik ini, serangan udara dan darat menjadi hal yang umum terjadi, terutama di wilayah jalur Gaza yang dikuasai oleh kelompok Hamas. Situasi ini seringkali diperburuk oleh blokade dan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah Israel, yang berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan penduduk setempat. Ketika kekerasan meletus, tidak hanya pejuang yang menjadi korban, tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah,
termasuk perempuan dan anak-anak. Konflik ini bukan sekadar masalah politik dan militer, tetapi juga telah menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan perhatian dari seluruh dunia. Dengan terus meningkatnya jumlah korban jiwa dan penderitaan yang dialami warga di kedua sisi, semakin jelas bahwa solusi damai harus dicapai agar tidak ada lagi darah yang tertumpah. Upacara Yiskor di New York ini mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa perdamaian dan rekonsiliasi mungkin bisa tercapai jika ada kemauan untuk mengakui penderitaan yang dialami oleh semua pihak. Dengan melakukan Yiskor untuk warga Palestina, komunitas Yahudi yang terlibat ingin menunjukkan bahwa rasa simpati dan belas kasih dapat melampaui batas-batas agama dan nasionalisme. Langkah ini mungkin tidak akan langsung membawa perubahan besar, tetapi setidaknya menjadi simbol bahwa upaya menuju perdamaian harus terus didorong. Saat ketegangan di Timur Tengah terus memanas, aksi seperti ini dapat membantu memicu percakapan yang lebih mendalam tentang solusi konflik dan upaya mencegah kekerasan di masa depan. Pada akhirnya, Yiskor untuk warga Palestina di New York merupakan peringatan bahwa setiap nyawa berharga dan setiap korban harus dihargai. Dengan mengingat mereka yang tewas, komunitas Yahudi ini berharap agar dunia dapat merenungkan dampak dari konflik yang berkepanjangan dan berupaya bersama-sama untuk menemukan jalan keluar yang adil dan damai. Di tengah berbagai perbedaan pendapat dan tantangan, langkah ini mengajarkan bahwa simpati dan kemanusiaan adalah nilai universal yang harus dijaga. Tidak ada pihak yang sepenuhnya benar atau salah, tetapi penderitaan manusia harus selalu menjadi pusat dari upaya perdamaian.